Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novida Ardiansa SPD, Guru IPS SMP Negeri 7 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Saya membuat media pembelajaran interaktif untuk siswa kelas 8 semester 2 dengan materi pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Mari simak media pembelajaran berikut ini. Berikut media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2 dengan materi pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Untuk KIKD-nya ada 4, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Selanjutnya, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Adapun indikator dan tujuan pembelajarannya adalah indikator pencapaian kompetensi. 1. Siswa dapat mengidentifikasi perusahaan negara. 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan negara. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perusahaan swasta. 4. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan swasta. 5. Siswa dapat mengidentifikasi koperasi. 6. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis koperasi. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengidentifikasi perusahaan negara. 2. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan negara. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perusahaan swasta. 4. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan swasta. 5. Siswa mampu mengidentifikasi koperasi. 6. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis koperasi. 7. Siswa mampu menyajikan dalam bentuk laporan diskusi. Itu adalah tujuan dan indikator materi pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya kita lihat gambar. Amatilah gambar 1 berikut ini. Gambar berikut adalah sebuah poster dari sebuah perusahaan Persero milik pemerintah, yaitu adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara. Selanjutnya, gambar 2, ini adalah rapat anggota tahunan RAT yang dilakukan setiap setahun sekali oleh anggota dan pengurus koperasi. Selanjutnya, gambar 3, ini adalah layanan dari sebuah perusahaan milik negara, yaitu PT Telkom. Dari gambar 1, 2, dan 3, ini adalah pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya, amatilah video berikut ini. Menghias biru di langit negeri, dedikasi tinggi tiada henti, menghijau bagai permadani, setia melayani hingga nanti. Merahmu hangatkan pertiwi, nyalakan semangat mendampingi. Pertamina kini, Pertamina baru, takkan pernah lelah memberi. Pertamina kini, Pertamina baru, selalu hadir melayani. Pertamina kini, Pertamina baru, takkan pernah lelah memberi. Pertamina kini, Pertamina baru, selalu hadir melayani. Video tersebut adalah video
dari PT Pertamina selalu hadir melayani, sebuah perusahaan milik negara yang bertugas memproduksi minyak dan menyalurkan minyak kepada masyarakat. Selanjutnya, materi BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3. Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat 1 adalah koperasi, sedangkan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat 2 dan 3 adalah perusahaan negara. Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang. Artinya, perusahaan swasta juga memiliki andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian, ada 3 pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk 1. Perjan, perusahaan jawatan, 2. Perum, perusahaan umum, 3. Persero, perusahaan perseroan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN berperan dalam menghasilkan barang dan jasa untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Ciri-ciri BUMN antara lain: 1. Melayani kepentingan umum, 2. Berupaya mencari keuntungan, 3. Pemilik modal mayoritas negara, 4. Tujuan usahanya untuk menciptakan kemakmuran rakyat, 5. Bidang usahanya pada sektor-sektor yang vital atau penting, 6. Berstatus hukum dan tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun peran BUMN antara lain: 1. Mencegah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu. 2. Membuka lapangan kerja. 3. Melakukan kegiatan produksi dan distribusi pada masyarakat. 4. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat. 5. Sumber penghasilan untuk mengisi kas negara. Contoh BUMN antara lain: 1. Perum Damri, Perum Brumnas, Perum Pegadaian, Perum Peruri, Perum Perhutani. 2. PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Telkom, PT PLN, PT GIA, PT BRI, PT Pelindo, PT KAI, PT Taspen, PT Jam Sostek atau BPJS, PT Pindad. Selain BUMN, ada BUMD, yaitu badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang modal seluruhnya atau sebagian dari pemerintah daerah. Contohnya Bank Jateng, PDAM, perusahaan daerah air minum. Berikut contoh untuk BUMN: Perum Perumnas, Perum Pegadaian, Perum Peruri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan Perum Perhutani. Selanjutnya PT Pertamina, PT Aneka Tambang atau Antam, PT Telkom, PT GIA Garuda Indonesia Airways, PT BRI Bank Rakyat Indonesia, PT Pelindo, PT KAI Kereta Api Indonesia, PT Taspen Tabungan Asuransi Pensiunan, Jam Sostek, dan PT Pindad Persero. Untuk contoh BUMN tadi sudah ditampilkan. Kemudian contoh BUMD: Bank Jateng, Bank Jawa Tengah, dan PDAM, perusahaan daerah air minum.
Itu tadi untuk materi BUMN. Sekarang materi BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. BUMS dalam menjalankan usahanya dapat berbentuk PT, CV, firma, dan perusahaan perseorangan. Contoh BUMS adalah PT Unilever, PT Maspion, PT Indofood, PT Epson, dan PT BCA. Tujuan BUMS adalah 1. Mencari keuntungan maksimal, 2. Membuka kesempatan kerja, 3. Mengembangkan modal dan memperluas usaha, 4. Membantu pemerintah meningkatkan devisa. Berikut contoh PT Unilever, PT Maspion, PT Indofood, PT Epson, dan PT BCA, Bank Sentral Asia. Selanjutnya materi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, 2. Mempertinggi kualitas hidup anggota dan masyarakat, 3. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, 4. Memperkokoh perekonomian nasional. Sedangkan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2. Sarana meningkatkan penghasilan masyarakat, 3. Sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, 4. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bangsa. Landasan koperasinya: 1. Landasan ideal adalah Pancasila, 2. Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945, 3. Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi, 4. Landasan operasionalnya adalah Pasal 33 Ayat 1. Sedangkan asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan. Prinsip koperasi: 1. Keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota, 4. Kemandirian. Adapun bentuk-bentuk koperasi antara lain: 1. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya minimal 20 orang dan wilayah kerjanya satu kelurahan atau desa saja. 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 anggota koperasi primer yang telah berbadan koperasi. Tingkatan koperasi meliputi: 1. Koperasi primer, 2. Koperasi pusat, 3. Koperasi gabungan, 4. Koperasi induk. Sedangkan jenis-jenis koperasi antara lain: 1. Koperasi produksi, contohnya koperasi pegawai Indosat, koperasi susu, koperasi tahu tempe. 2. Koperasi konsumsi, contohnya koperasi sekolah. 3. Koperasi simpan pinjam, contohnya Kospin. 4. Koperasi serba usaha, KUD. 5. Koperasi jasa, contohnya Kopaja dan Kopata. Kita lihat contoh dari koperasi pegawai Indosat. Kembali, kemudian koperasi susu, kembali, kemudian koperasi tahu tempe, kembali, kemudian contoh koperasi konsumsi adalah koperasi sekolah, kembali, Kospin, kembali, koperasi serba usaha KUD. Selanjutnya koperasi jasa, koperasi angkutan Jakarta Kopaja, dan Kopata, koperasi angkutan kota.
Ini tadi materi untuk BUMN, BUMS, dan koperasi. Selanjutnya kita bisa melaksanakan latihannya. Ya, yang pertama, tukang sayur keliling dan pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi yang dilakukan oleh bisa pilihan masyarakat, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, atau negara. Dan ini pembahasannya. Misalkan kita jawab adalah rumah tangga produsen. Negara mendirikan BUMN, PDAM, dan PLN untuk kepentingan masyarakat merupakan peran negara sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki masyarakat melalui penyertaan langsung disebut, kita bisa milih salah satu ya. Tujuan dari BUMS kecuali sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kita jawab, kita pilih ya. Itu untuk latihannya. Ya, untuk latihan tidak ada nilai, kemudian kita klik evaluasi ya. Kita mulai. 1. Dalam rangka menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat, pemerintah Indonesia mendirikan PT Perusahaan Listrik Negara. Keberadaan PT PLN merupakan wujud peran pemerintah sebagai, misalkan kita jawab sebagai REG. 2. PT Industri Kereta Api PT Inka merupakan sebuah badan usaha milik negara. Pada tahun 2016, Bangladesh mengimpor kereta api buatan PT Inka sebanyak 150 unit. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh peran rumah tangga luar negeri sebagai, misalkan kita jawab D. 3. Peran pemerintah sebagai produsen dilakukan oleh, kita jawab A, BUMN. 4. Peran utama koperasi dalam sistem demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah, kita jawab A. 5. Apabila para pengusaha susu sapi telah membentuk koperasi, maka termasuk koperasi, kita jawab C, produksi. Yakin dengan jawaban kamu? Pilih yes. Kemudian kita bisa melihat skor jawaban kita. Oke, skornya 80. Oke. Ingin mengulangi kuis? Kita pilih yes kalau ingin mengulangi. Ya. Ini tadi adalah media pembelajaran untuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia IPS kelas 8 semester 2 BUMN, BUMS, dan koperasi. Untuk referensi 1 dari buku paket IPS kelas 8 LKS Kreasi IPS kelas 8 semester 2 yang disusun oleh MGMP IPS SMP Kabupaten Banyumas. 3 buku IPS kurikulum 2013. 4 YouTube, Google, dan Yahoo. Untuk profil saya, Nobida Ardiansyah, guru mapel IPS dari SMP Negeri 7 Purwokerto. Email didiardiansyah@gmail.com dan blognya didiardiansyah.blogspot.com. Demikian media pembelajaran interaktif materi pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia IPS kelas 8 semester 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.